Rekor buruk Inter di Ennio Tardini jadi alasan Simone Inzaghi tak remehkan Parma. Inter akan menghadapi Parma dalam lanjutan Serie A hari ini. Meskipun di atas kertas Nerazzurri adalah unggulan kuat, sejarah pertemuan kedua tim di Stadio Ennio Tardini membuat pertandingan ini jauh dari kata mudah. Menurut catatan dari Tuttosport, Inter memiliki rekor tandang yang mengejutkan saat menghadapi Parma. Dari 27 kali lawatan ke kandang Gialloblu, Inter kalah sebanyak 14 kali lebih dari separuh pertemuan tersebut. Pertemuan terakhir antara Inter dan Parma berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Inter di San Siro. Namun, kali ini mereka harus bertandang ke Emilia-Romagna, tempat yang berkali-kali menjadi batu sandungan. Secara keseluruhan, rekor Inter di markas Parma terdiri dari 7 kemenangan, 6 hasil imbang, 14 kekalahan. Catatan tersebut menjadi pengingat keras bagi pasukan Simone Inzaghi agar tidak menganggap remeh lawan meskipun Parma saat ini berjuang di papan bawah klasemen Serie A. Dengan tekanan jadwal yang padat dan partai besar melawan Bayern Munich di depan mata, manajemen rotasi pemain harus dilakukan dengan cermat tanpa mengorbankan kewaspadaan menghadapi Parma, tim yang sejarahnya sudah terlalu sering membuat Inter tersandung di kandang mereka sendiri. Newcastle dan Nottingham siap bersaing dengan Inter untuk Luis Enrique. Inter dikabarkan tengah bergerak cepat untuk mengamankan jasa winger Marseille, Luis Enrique, sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub 2025. Klub Italia tersebut ingin mengalahkan persaingan dari tim-tim Premier League seperti Newcastle United dan Nottingham Forest yang juga tertarik pada talenta asal Brasil itu. Menurut laporan dari sejumlah media Italia termasuk La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, dan Corriere dello Sport, Nerazzurri menjadikan Luis Enrique sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 23 tahun itu dipatok dengan harga sekitar 30 juta euro oleh Marseille. Inter berupaya mempercepat proses negosiasi agar bisa menyambut Luis Enrique sebelum ajang Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung pada pertengahan Juni. Inter dan Juventus merupakan dua wakil Serie A yang akan tampil dalam kompetisi internasional tersebut. Direktur olahraga Marseille, Mehdi Benatia, bahkan terlihat hadir di San Siro pada Rabu malam untuk menyaksikan laga derby Coppa Italia antara Inter dan AC Milan, yang memperkuat spekulasi mengenai potensi kesepakatan antara kedua klub. Hubungan baik antara Inter dan Marseille diyakini akan mempermudah negosiasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua klub telah melakukan kerja sama transfer, termasuk peminjaman Joaquin Correa dan Valentin Charbonny. Selain itu, agen Roc Nation, yang menaungi Luis Enrique, juga mewakili bintang Inter lainnya, Federico Di Marco. Inter berharap bisa memanfaatkan hubungan tersebut untuk menutup kesepakatan lebih awal dan memperkuat skuad mereka menghadapi musim depan dan ajang bergengsi di kancah dunia. Secara resmi Inter sudah mengajukan tawaran kontrak kepada pihak Jonathan David. Inter dilaporkan telah secara resmi mengajukan tawaran kontrak kepada striker Lille dan timnas Kanada, Jonathan David, yang akan tersedia secara gratis pada musim panas 2025. Hal ini diungkap oleh FC Inter 1908, yang menyebut bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah menyampaikan permintaan gaji kepada Nerazzurri, dan klub memberikan penawaran tandingan. Jonathan David memang dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Lille yang akan berakhir pada akhir Juni mendatang. Hal ini membuat sang penyerang menjadi salah satu aset panas di bursa transfer, dengan sejumlah klub besar Eropa menunjukkan minat mereka. Inter menjadi salah satu tim yang paling serius dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Klub asal Milan itu tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan seiring dengan rencana untuk melepas Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Kecenderungan Inter untuk menggaet pemain berkualitas dengan status bebas transfer juga menjadi faktor penting dalam strategi transfer mereka, seperti yang telah terlihat dalam beberapa musim terakhir. Menurut laporan, perwakilan David telah bertemu dengan jajaran direksi Inter dan menyampaikan detail permintaan gaji serta bonus penandatanganan. Nerazzurri kemudian merespons dengan penawaran terbaik yang bisa mereka berikan dalam batas struktur gaji klub. Selain aspek finansial, Inter juga menjelaskan secara rinci peran yang akan dimainkan oleh David dalam proyek tim musim depan. Kini keputusan ada di tangan sang striker, apakah akan menerima tawaran tersebut dan melanjutkan karirnya di Serie A bersama klub yang tengah mengejar ambisi domestik dan Eropa. Juventus berniat tukar pemain dengan Newcastle demi Sandro Tonali.
Juventus kabarnya menyiapkan 3 pemain untuk dijadikan alat tukar pada bursa transfer musim panas mendatang demi mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle United. I Bianconeri memulai era baru setelah memecat Thiago Motta pada pekan lalu, dengan Igor Tudor ditunjuk sebagai penggantinya. Sang pelatih asal Kroasia memulai eranya dengan positif, berkat gol tunggal Kenan Yildiz yang memastikan kemenangan 1-0 atas Genoa pada Minggu 30 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, Tudor tidak diharapkan untuk menjabat untuk waktu lama, sekalipun berhasil meraih targetnya, yaitu membawa Juventus meraih tiket lolos ke Liga Champions pada musim depan. Si Nyonya tua masih bisa mencari pelatih baru pada musim panas mendatang, dengan beberapa nama pelatih top, termasuk Antonio Conte, dikaitkan dengan mereka. Terlepas dari ketidakpastian perihal masa depan, Juve masih mengatur rencana untuk bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu pemain yang menjadi incaran utama si Nyonya tua adalah gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Namun, Tonali adalah pemain andalan The Magpies, dan sang gelandang timnas Italia tidak akan dilepas dengan harga murah. Menurut La Gazzetta dello Sport, Newcastle mematok harga di kisaran 60 hingga 70 juta euro dan karena itu, Juve akan mencoba menawarkan pemain sebagai alat tukar. Sederat nama besar seperti Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, dan Federico Gatti bisa dikorbankan, karena mereka memang masuk daftar jual pada musim panas nanti. Seperti diketahui Juve dan Newcastle punya hubungan baik setelah transfer Lloyd Kelly pada musim dingin lalu, jadi negosiasi bisa berjalan untuk Tonali. Kevin De Bruyne berstatus bebas transfer. Maukah Inter Milan menampung? Kevin De Bruyne akan mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester City pada akhir musim 2024 hingga 2025 setelah 10 tahun membela klub. Namun bintang asal Belgia itu diperkirakan tidak akan melanjutkan karirnya di Serie A. Nama Inter sempat disebut sebagai salah satu klub peminat, tetapi kemungkinan itu kini hampir pasti tertutup. De Bruyne, yang dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah Premier League, telah mengonfirmasi kepergiannya pada Jumat lalu. Kontraknya di Manchester City akan habis pada akhir musim depan, dan sang pemain tidak akan memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium. Meski akan menjadi salah satu pemain bebas transfer paling diburu pada musim panas mendatang, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa De Bruyne tidak akan melanjutkan karir di Eropa. Beberapa klub MLS seperti Inter Miami, La Galaxy, LAV, dan San Diego FC dikabarkan menunjukkan ketertarikan, begitu pula sejumlah tim di Liga Pro Saudi. Kepindahan ke Inter dinilai tidak realistis. Menurut laporan dari Calcio Mercato, pemilik Inter saat ini, Oaktree Capital, tidak akan menyetujui investasi besar untuk pemain berusia di atas 30 tahun yang dianggap sebagai solusi jangka pendek. Dengan usia De Bruyne yang akan menginjak 34 tahun pada musim panas 2025, kebijakan tersebut menutup peluangnya bergabung dengan Nerazzurri. Guardiola ke Milan hanya mimpi di tengah kekacauan manajemen Rossoneri. Dalam beberapa hari terakhir, AC Milan telah dikaitkan dengan sejumlah nama pelatih kepala, termasuk Pep Guardiola. Namun, rumor ini tampaknya tidak memiliki dasar yang kuat, dan kemungkinan Guardiola bergabung dengan Rossoneri sangat kecil. Saat ini, gambaran manajemen di Milan masih sangat tidak jelas, terutama karena posisi direktur olahraga yang kosong. Tanpa direktur olahraga, keputusan besar seperti penunjukan pelatih kepala sulit untuk dilakukan. Fabio Paratici, mantan direktur Tottenham Hotspur, sempat disebut sebagai kandidat untuk posisi tersebut. Namun, kemunduran dalam negosiasi pagi ini membuat situasi semakin rumit. Paratici juga dianggap sebagai sumber dari rumor mengenai Pep Guardiola, karena ia dikabarkan mengagumi pelatih asal Spanyol tersebut. Jurnalis terkenal Matteo Moretto telah menepis spekulasi tentang Guardiola ke Milan. Dalam pernyataannya di saluran YouTube Fabrizio Romano, melalui Milan News, ia dengan tegas menyatakan, "Itu sesuatu yang saya bantah. Bagi saya, itu adalah nama yang sama sekali tidak masuk akal. Tidak pernah ada apapun dan tidak akan ada apapun antara Milan dan Guardiola." Pernyataan ini menunjukkan bahwa rumor tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya spekulasi belaka. Saat ini, hanya ada 4 kandidat yang dianggap bersaing untuk posisi pelatih kepala Milan. Dengan fokus pada pelatih asal Italia, kemungkinan Pep Guardiola untuk bergabung dengan Rossoneri tampaknya sangat jauh dari kenyataan.